Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Dipurnama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kesimpulan atau ringkasan dari materi mengenai kajian bidang-bidang filsafat. Nah, kajian bidang-bidang filsafat ini terdiri dari tiga, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Pengertian ontologi. Ontologi memiliki pengertian yang berbeda-beda. Definisi ontologi berdasarkan bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu atau ontos merupakan ada dan logos merupakan ilmu, sehingga ontologi merupakan ilmu yang mengenai yang ada. Ontologi menurut istilah merupakan ilmu yang membahas hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani dan abstrak. Ontologi dalam definisi Aristoteles merupakan pembahasan mengenai hal ada sebagai hal ada atau hal ada sebagai demikian, mengalami perubahan yang dalam sehubungan dengan objeknya. Ontologi dalam filsafat ilmu merupakan studi atau pengkajian mengenai sifat dasar ilmu yang memiliki arti, struktur, dan prinsip ilmu. Yang kedua, aspek ontologi. Aspek ontologi dari ilmu pengetahuan tertentu hendaknya diuraikan secara metodis atau menggunakan cara ilmiah, sistematis, koheren, rasional, dan komprehensif, radikal, dan universal. Fungsi dan manfaat ontologi. Fungsi dan manfaat dalam mempelajari ontologi yaitu berfungsi sebagai refleksi kritis atas objek atau bidang garapan, konsep-konsep, asumsi-asumsi, dan postulat ilmu. Ontologi menjadi penting karena pertama, kesalahan satu asumsi akan melahirkan teori, metodologi keilmuan yang salah pula. Yang kedua, ontologi membantu ilmu dan untuk menyusun suatu pandangan dunia yang integral, komprehensif, dan koheren. Ilmu dengan ciri khasnya mengkaji hal-hal yang khusus untuk dikaji secara tuntas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang objek. Namun, pada kenyataannya, kadang hasil temuan ilmiah berhenti pada simpulan-simpulan yang parsial dan terpisah-pisah. Yang kedua, epistemologi. Pengertian epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Epistemologis membahas tentang terjadinya dan kesahihan atau kebenaran ilmu. Ilmu-ilmu yang dimiliki oleh manusia berhubungan satu sama lain, dan tolak ukur keterkaitan ini memiliki derajat yang berbeda-beda. Sebagian ilmu merupakan asas dan fondasi bagi ilmu-ilmu lain, yakni nilai validitas. Ilmu-ilmu lain bergantung pada ilmu tertentu. Dari sisi ini, ilmu tertentu ini dikategorikan sebagai ilmu dan pengetahuan dasar. Sebagai contoh, dasar dari semua ilmu empirik dan prinsip kausalitas dan kaidah ini menjadi pokok bahasan dalam filsafat. Dengan demikian, filsafat merupakan dasar dan pijakan bagi ilmu-ilmu empirik. Begitu pula ilmu logika yang merupakan alat berpikir manusia, dan ilmu yang berkaitan dengan cara berpikir yang benar diletakkan sebagai pendahuluan dalam filsafat dan setiap ilmu-ilmu lain. Maka dari itu, ia bisa ditempatkan sebagai dasar dan asas bagi seluruh pengetahuan manusia. Selanjutnya, cakupan epistemologi. Pertama, cakupan pokok bahasan, yakni apakah subjek epistemologi adalah ilmu secara umum atau ilmu dalam pengertian khusus. Ilmu yang diartikan sebagai keumuman penyingkapan dan penginderaan adalah yang bisa dijadikan sebagai subjek epistemologi. Selanjutnya, sudut pembahasan, yakni apabila subjek epistemologi adalah ilmu dan makrifat. Dari sudut mana subjek ini dibahas, karena ilmu dan makrifat juga dikaji dalam ontologi, logika, dan psikologi. Poin selanjutnya itu hubungan epistemologi dengan ilmu-ilmu lain. Yang pertama, hubungan epistemologi dengan ilmu logika. Ilmu logika adalah suatu ilmu yang mengajarkan tentang metode berpikir benar, yakni metode yang digunakan oleh akal untuk menyelami
dan memahami realitas eksternal sebagaimana adanya dalam penggambaran dan pembenaran. Dengan memerhatikan definisi ini, bisa dikatakan bahwa epistemologi jika dikaitkan dengan ilmu logika dikategorikan sebagai pendahuluan dan mukadimah karena apabila kemampuan dan validitas akal belum dikaji dan ditegaskan, mustahil kita membahas tentang metode akal untuk mengungkap suatu hakikat dan bahkan metode-metode yang diterapkan oleh ilmu logika masih perlu dipertanyakan dan direkonstruksi. Hubungan selanjutnya itu hubungan epistemologi dengan filsafat. Pengertian umum filsafat adalah pengenalan terhadap ekstensi atau ontologi, realitas eksternal dan hakikat keberadaan. Sementara filsafat dalam pengertian khusus atau metafisika adalah membahas kaidah-kaidah umum tentang eksistensi. Dalam dua pengertian tersebut telah diasumsikan mengenai kemampuan, kodrat dan validitas akal dalam memahami hakikat dan realitas eksternal. Hubungan selanjutnya itu hubungan epistemologi dengan teologi dan ilmu tafsir. Ilmu kalam atau teologi ialah suatu ilmu yang menyebarkan proporsi-proporsi teks suci agama dan penyusunan argumentasi demi mempertahankan peran dan posisi agama. Bidang selanjutnya yaitu aksiologi. Aksiologi merupakan sebuah ilmu yang ditemukan dalam rangka memberikan kemanfaatan bagi manusia. Dengan ilmu diharapkan semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi secara cepat dan lebih mudah. Peradaban manusia akan sangat bergantung pada sejauh mana ilmu dimanfaatkan. Beberapa kemajuan yang dirasakan manusia dengan ditemukannya ilmu pengetahuan antara lain kemudahan dalam transportasi, komunikasi, pendidikan, pertanian, dan sebagainya. Ilustrasi ini akan berkaitan dengan ilmu dilihat dalam perspektif aksiologi. Selanjutnya kaitan aksiologi dengan filsafat ilmu. Nilai itu bersifat objektif, tapi kadang-kadang bersifat subjektif. Dikatakan objektif jika nilai-nilai tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Tolak ukur suatu gagasan berada pada objeknya, bukan pada subjek yang melakukan penilaian. Bagaimana dengan objektivitas ilmu? Sudah menjadi ketentuan umum dan diterima oleh berbagai kalangan bahwa ilmu harus bersifat objektif. Salah satu faktor yang membedakan antara pernyataan ilmiah dan anggapan umum ialah terletak pada objektivitasnya. Seorang ilmuwan harus melihat realitas empiris dengan mengesampingkan kesadaran yang bersifat ideologis, agama, dan budaya. Seorang ilmuwan haruslah bebas dalam menentukan topik penelitiannya, bebas melakukan eksperimen-eksperimen. Ketika seorang ilmuwan bekerja, dia hanya tertuju kepada proses kerja ilmiah dan tujuan agar penelitiannya berhasil dengan baik. Nilai objektif hanya menjadi tujuan utama, tidak terikat pada nilai subjektif, dalam buku Samproni pada tahun 2009. Nah, itulah tadi ringkasan materi dari kajian bidang-bidang filsafat. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.